Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga memberikan kita nikmat kesehatan sehingga dapat menyelesaikan hasil presentasi kita yaitu konstitusi, Undang-Undang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Dosen pengampu yang terhormat Bapak Rahmatullah SIP MSI. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Abdillah, Suci Ramadhani, Fatima, Utami Pradana Putri, Salsabila Aurelia Irwan. Materi yang akan dibahas: 1. Pengertian, 2. Kedudukan dan fungsi, 3. Keadaan serta pendidikan masyarakat, 4. Masalah yang timbul, yang kelima solusi pemerintah. Yang pertama yang akan dibawa oleh saya sendiri, pengertian. Pengertian KPK. KPK adalah lembaga negara bantu yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, namun KPK tetap bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal berkaitan dengan keorganisasian. Misalnya pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan KPK yang terdiri dari satu ketua dan 4 wakil ketua yang semuanya merangkap sebagai anggota dipilih oleh DPR berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Yang kedua, UU KPK. UU KPK merupakan landasan hukum yang mengatur proses pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga tidak jarang KPK dipandang penting oleh masyarakat. Masyarakat pun tentu berharap KPK dapat menuntaskan tindak korupsi yang merugikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, media akan selalu memperhatikan dunia seputar lembaga independen tersebut. Isu revisi Undang-Undang KPK menjadi perhatian media karena media harus berjalan sesuai fungsinya sebagai pelapor. Selain itu, media itu juga memiliki loyalitas pada warga serta selalu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, terlebih berkaitan dengan kesejahteraan publik. Undang-Undang KPK atau anti korupsi dinilai memiliki hubungan sebab akibat dengan kehidupan masyarakat luas. Karena kewenangan tersebut dapat menentukan keberhasilan KPK dalam menguak kasus korupsi yang turut berdampak pada perekonomian. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh Utami Pradana Putri. Jadi saya akan membahas mengenai apa itu kedudukan, fungsi, dan wewenang dari KPK. Jadi kedudukan KPK disetarakan dengan kepolisian dan kejaksaan di mana kepolisian dan kejaksaan termasuk dalam rumpun eksekutif. KPK juga masih bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan kekuasaan manapun adalah kekuasaan yang dapat mempengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota komisi secara individual. Dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi atau keadaan dan situasi ataupun dengan alasan apapun. Jadi, kemudian fungsi dari KPK. Fungsi KPK tertuang pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berbunyi KPK mempunyai tugas. Yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Tidak hanya fungsi, KPK juga memiliki wewenang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan korupsi, tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf C KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pidana korupsi. Yang dimaksud adalah yang pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggaraan negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat. Dan yang terakhir, mengangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Jadi, untuk membahas materi selanjutnya, saya persilakan kepada anggota kelompok saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai keberadaan KPK. Sejak KPK berkiprah, penindakan terhadap perilaku korupsi meningkat secara signifikan. Itu artinya KPK mempunyai peran yang sangat strategis dalam menindak pelaku korupsi. Hingga 2017, setidaknya ada lebih dari 3.000 pelaku tindak pidana korupsi telah dijatuhi hukuman. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa dua lembaga lainnya yaitu kepolisian dan kejaksaan juga memberikan banyak kontribusi terhadap hasil tersebut. Untuk itu, sinergi ketiga lembaga tersebut harus terus ditingkatkan dengan KPK menjadi penggerak utama dan terdepan dalam agenda pemberantasan korupsi. Keberadaan KPK masih diperlukan sebagai tinjau mekanisme dalam upaya pemberantasan korupsi bersama dengan kejaksaan dan kepolisian, serta dengan adanya mekanisme checks dan balance system dalam ketatanegaraan, tidak dimungkinkan keberadaan lembaga superbody tak terkecuali KPK. Next. Tidak hanya fungsi, KPK juga memiliki wewenang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan Kritik tindak terhadap pidana perubahan korupsi. Yang Undang-Undang kedua, KPK. Revisi yang menetapkan dilakukan sistem pelaporan DPR dalam kegiatan sangatlah tidak pemberantasan relevan tindak dengan pidana korupsi. kebutuhan institusi Yang ketiga, KPK itu sendiri. meminta informasi tentang Pertama, kegiatan pemberantasan korupsi, peletakan KPK tindak sebagai pidana lembaga korupsi negara kepada dalam instansi rumpun yang terkait. kekuasaan Yang keempat, eksekutif justru melaksanakan dapat dengan pendapat atau memperlemah pertemuan dengan independensi instansi yang berwenang lembaga melakukan pemberantasan antirasuah tindak ini. pidana Bagaimana korupsi. tidak, Dan KPK yang ingin terakhir, menindak meminta laporan tindak pidana instansi korupsi yang terkait terjadi di terkait eksekutif mengenai justru dijadikan pencegahan sebagai tindak pidana bagian korupsi. dari eksekutif itu Dan yang sendiri. terakhir meminta laporan Kedua, instansi pembentukan dan Dewan yang terakhir Pengawas yang meminta justru laporan tugasnya instansi terkait melebihi mengenai pencegahan tugas tindak pidana pimpinan korupsi. KPK. Kewenangan Dewan Pengawas ini sangat berpotensi untuk menghambat proses Dalam melaksanakan tugas penindakan yang sebagaimana dilakukan dimaksud KPK. pada pasal 6 Ketiga, huruf C KPK pemberian berwenang melakukan kewenangan penyelidikan, pada penyidikan, dan KPK untuk penuntutan terhadap menghentikan pidana korupsi. penyidikan dan Yang penuntutan dimaksud perkara. adalah Padahal kita tahu melibatkan bahwa aparat. untuk Yang dimaksud kasus adalah korupsi yang kompleks yang pertama, diperlukan waktu melibatkan beberapa tahun. aparat Dengan penegak adanya hukum, kewenangan penyelenggaraan ini, negara, maka dan orang lain yang dengan ada mudahnya kaitannya dengan tindak kasus pidana korupsi korupsi yang berhenti di dilakukan tangan. oleh aparat penegak hukum dan penyelenggaraan negara. Yang kedua, mendapat Selanjutnya perhatian akan yang meresahkan dilanjutkan masyarakat, oleh rekan dan yang saya. terakhir mengangkut kerugian tentang Baiklah, di sini saya akan dan yang terakhir menjelaskan mengangkut kerugian negara tentang paling sedikit 1 masalah yang miliar. muncul akibat dari perubahan Undang-Undang KPK. Jadi materi Berbagai selanjutnya macam saya berikan. tuntutan Jadi dan untuk masalah yang membahas belakangan materi ini selanjutnya terjadi saya di tanah persilakan air. kepada Beberapa anggota tuntutan kelompok itu saya. terkait rancangan undang-undang bermasalah dan penolakan terhadap undang-undang yang telah disahkan, yaitu Undang-Undang KPK. Menurut temuan Komisi Pemberantasan Korupsi, ada 26 persoalan dalam revisi Undang-Undang KPK yang nantinya berisiko melemahkan kerja lembaga antirasuah. Next. Di sini saya hanya menyebutkan beberapa masalah yang muncul akibat dari perubahan Undang-Undang KPK. Yang pertama, Dewan Pengawas lebih berkuasa daripada pimpinan KPK. Yang kedua, kewenangan Dewan Pengawas masuk pada teknis penanganan perkara. Yang ketiga, pelemahan independensi KPK, bagian yang mengatur pimpinan adalah penanggung jawab tertinggi dihapus. Yang keempat, salah satu pimpinan KPK setelah undang-undang ini disahkan terancam tidak bisa diangkat karena tidak cukup umur atau kurang dari 50 tahun. Yang kelima, operasi tangkap tangan OTT menjadi lebih pengajuan penyadapan yang di KPK. Yang keenam, ada risiko kriminalisasi terhadap pegawai KPK terkait penyadapan karena aturan yang tidak jelas dalam Undang-Undang KPK, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Salsabila Aurelia Irwan. Baik, saya akan menjelaskan tentang solusi pemerintah dalam menangani ketidaksetujuan masyarakat terhadap perubahan Undang-Undang KPK. Yang pertama itu legislative review. Substansi tertentu di dalam perubahan Undang-Undang KPK dapat saja dirubah dengan mekanisme legislative review melalui lembaga legislatif. Artinya, pasal-pasal yang mengandung pelemahan terhadap fungsi lembaga anti-rasuah tersebut dibatalkan dengan cara mengganti dengan aturan yuridis yang sesuai aspirasi masyarakat. Yang kedua yaitu judicial review. Mekanisme ini dapat ditempuh di Mahkamah Konstitusi. Caranya,
dapat mengajukan pengajuan secara material, uji materi maupun formil atau uji formil terhadap norma hukum di dalam perubahan Undang-Undang KPK yang dianggap melanggar hak-hak konstitusional. Tujuannya, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan isi norma atau keseluruhan norma dalam perubahan Undang-Undang KPK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ketiga, yaitu executive review. Mekanisme ini dapat ditempuh dengan cara Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Misalnya, Presiden SBY pernah menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perpu ini mencabut Undang-Undang nomor 22 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota yang mengatur bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD. Perpu tersebut selanjutnya disetujui DPR. Kesimpulannya yaitu, Undang-Undang KPK merupakan landasan hukum yang mengatur proses pemberantasan korupsi di Indonesia, sehingga tidak jarang KPK dipandang penting oleh masyarakat. Masyarakat pun tuh berharap KPK dapat menuntaskan tindak-tindak korupsi yang merugikan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, media akan selalu memperhatikan dunia seputar lembaga independen tersebut. Undang-Undang KPK atau anti korupsi dinilai memiliki hubungan sebab akibat dengan kehidupan masyarakat luas, karena kewenangan tersebut dapat menentukan keberhasilan KPK dalam menguak kasus korupsi yang turut berdampak pada perekonomian negara. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.